Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Hardianto, NIM 2011290023 dari kelas A Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya langsung saja akan menjelaskan tentang materi yang berjudul morfem dan akan membahas tentang jenis-jenis morfem. Baiklah, langsung saja ke materi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian morfem. Morfem adalah suatu gramatikal terkecil yang memiliki makna dengan kata terkecil. Berarti satuan itu tidak dapat dianalisis menjadi lebih kecil lagi tanpa merusak makna. Umpamanya, bentuk membeli dapat dianalisis menjadi dua bentuk terkecil, yaitu me dan beli. Berdasarkan klasifikasinya, morfem terbagi ke beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan kebebasannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri dari segi makna, yang tidak harus dihubungkan dengan morfem lainnya. Morfem bebas juga dianggap sebagai morfem yang memiliki potensi untuk dapat berdiri sendiri pada suatu bangun kalimat. Seluruh kata dasar tergolong sebagai morfem bebas. Contohnya, yang pertama, kursi ini dari kayu mahoni. Kata kursi di sini merupakan morfem bebas yang terdiri dari satu morfem. Contoh yang kedua, saya belum menikah. Kata saya di sini merupakan morfem bebas yang terdiri dari satu morfem. Selanjutnya, berdasarkan keutuhan bentuk dibedakan menjadi dua. Yang pertama, morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contohnya, kata lari, kata pagi, kata angkat, dan kata lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Yang kedua, morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem, diantaranya oleh unsur lain. Contohnya, misalkan morfem ke-an, morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu menjadi kesatuan. Ke dan an pada ke-an adalah satuan morfem meskipun terpisah. Yang ketiga, morfem terkait. Morfem terkait adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan dari segi makna. Morfem terkait juga dianggap sebagai morfem yang tidak memiliki potensi untuk berdiri sendiri dan selalu terikat dengan morfem lainnya. Contohnya, kapan hujan ini akan berhenti? Kata henti di sini merupakan morfem terkait karena tidak bisa berdiri sendiri dan terikat dengan morfem ber. Contoh yang kedua, perjuangkan harkat dan martabatmu. Kata juang di sini merupakan morfem terikat karena tidak bisa berdiri sendiri dan terikat dengan morfem per dan kan. Yang selanjutnya, berdasarkan jenisnya, yaitu morfem unik. Morfem unik merupakan morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan kata tertentu di dalam bahasa Indonesia. Satu satuan kata tertentu dapat berkombinasi dengan morfem unik, dapat berupa satu satuan kata kerja verba dan satu satuan kata sifat adjektif. Contohnya, kata lantak, kata lalang, dan kata gemulai. Sebagai salah satu unsur pembentuk kata yang tidak memiliki makna apabila berdiri sendiri, tetapi mampu berkombinasi dengan satu satuan verba atau lulu, lala, dan satu satuan adjektif. Selanjutnya, berdasarkan jenis fonem yang membentuk dibedakan menjadi dua, yaitu morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fenom-fenom segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentalkan. Misalnya, morfem lihat, ter, dan la.
Yang kedua, morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan morfem ini, tetapi hanya dapat ditemukan dalam bahasa Cina. Yang selanjutnya, berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata dibedakan menjadi dua, yaitu morfem dasar dan afiks. Yang pertama, morfem dasar. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam satuan proses morfologi, misalnya morfem beli dan morfem makan. Yang kedua, morfem afiks. Morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses aplikasi. Dalam bahasa Indonesia dibedakan adanya morfem afiks yang disebut yang pertama prefiks, yaitu afiks yang dibubuhkan di kiri bentuk dasar, yaitu prefiks ber, prefiks me, dan prefiks per, prefiks di, prefiks ter, prefiks se, dan prefiks ke. Yang kedua, infiks, yaitu afiks yang dibubuhkan di tengah kata, biasanya pada suku awal kata, yaitu infiks L, infiks M, dan infiks R. Yang ketiga, sufiks, yaitu afiks yang dibubuhkan di kanan bentuk dasar, yaitu sufiks kan, sufiks i, sufiks an, dan sufiks nya. Yang keempat, konfiks, yaitu afiks yang dibubuhkan di kiri dan kanan bentuk dasar secara bersamaan, karena konfiks ini merupakan satu kesatuan afiks, yaitu konfiks an dan konfiks nya. Yang terakhir, bentuk kata yang berkonfiks, yaitu kata yang dibubuhkan afiks pada kiri dan kanannya, tapi pembubuhannya tidak sekaligus, melainkan bertahap. Kata-kata berkonfiks yaitu me an, me i, terper, teper, member, diperkan, dan teperi. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.